Halo teman-teman pecinta catur semua. Kali ini saya ingin mengulas partai catur dari Grandmaster terkenal, yaitu Sir Bobby Fischer yang melawan Reuben Fine. Pertandingan ini berlangsung di New York pada tahun 1963. Di sini Fischer bertindak sebagai putih dan Fine sebagai hitam tentunya. Kita langsung saja ke permainan. Putih membuka permainan dengan pion E4, pembukaan raja. Dijawab dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, sapor pion E5. Gajah ke C4, sebuah Italian game. Hitam menjawab dengan gajah ke C5, ghiaccio piano. Pion B4 menjadi Evans gambit. Hitam menerima gambit, gajah pukul pion. Pion C3 mengusir gajah, gajah mundur ke A5. Pion D4 menantang pion sentral hitam. Pion menerima, putih rokade mengamankan raja. Pion pukul pion. Di sini hitam unggul 3 pion. Menteri ke B3 menyerang pion C3 hitam 2 kali, serta menekan pion lemah di F7. Menteri hitam E7, kuda kali pion. Kuda ke F6 menyerang pion E4 serta menjaga petak penting di D5, di mana petak ini adalah petak penting bagi kuda putih nantinya, dan juga mempersiapkan raja untuk rokade tentunya. Namun ini adalah sebuah langkah kesalahan, karena kuda akan naik ke petak penting di D5 untuk mengeliminasi perwira kuda. Langkah terbaik hitam yaitu gajah pukul kuda C4, di mana nilai kuda lebih tinggi daripada nilai gajah pada kondisi seperti ini. Jadi putih langsung saja dengan kuda D5 mengeliminasi kuda. Kuda makan kuda, dan setelah itu pion pukul kuda kembali sembari mengancam kuda. Hitam sadar dengan keunggulan materi pionnya, maka penyederhanaan perwira adalah pilihan yang tepat. Jadi kuda ke E5 menawarkan pertukaran. Putih menerima kuda kali kuda, dan setelah itu menteri pukul kuda kembali sembari mengancam benteng. Fianchetto dimainkan mengancam menteri dan pion G7. Meskipun hitam unggul jumlah pion, namun hitam kalah dalam posisi di mana pion hitam tidak berkembang, sehingga menutup lajur perwiranya untuk keluar. Sedangkan perwira putih lebih leluasa bergerak untuk mengoyak pertahanan hitam. Namun hitam memilih langkah yang kurang tepat, yaitu menteri G5 melindungi pion, di mana langkah terbaik hitam yaitu ke E4. Semisal jika gajah memukul pion, maka benteng G8 mengancam gajah. Gajah ke D3, menteri mundur ke E7. Benteng tidak bisa ke E1 mengancam menteri, karena petak ini dikuasai gajah gelap hitam. Menteri ke B2 mengcover gajah. Pion F5 menyerang gajah 2 kali. Gajah F6, menteri ke D6. Gajah mundur ke H4. Raja berlindung ke F7. Benteng E1 mengorbankan diri. Gajah pukul benteng, dan gajah dipukul benteng kembali, di mana benteng dan menteri membatasi pergerakan raja. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah menteri ke G5, langkah memikat dengan pion H4. Menteri kali pion, dan ini adalah langkah blunder. Jadi Bobby Fischer dengan senang hati gajah pukul pion G7. Hitam benteng ke G8, dan ini adalah langkah yang blunder lagi, mengakibatkan hitam akan mati dalam beberapa langkah ke depan. Langkah terbaik hitam yaitu pion D6, benteng ke F1 skak, gajah kali benteng. Benteng pukul gajah kembali skak. Raja punya 2 petak pelarian, yaitu ke D8 dan D7. Tapi kedua-duanya juga hasilnya sama. Percaya atau tidak, menteri hitam akan tumbang. Oke, semisal raja ke D7,
gajah B5 skak, pion menutup, pion kali pion skak, pion pukul pion lagi, menteri kali pion F7 skak, raja hanya bisa ke D8, gajah ke F6 double attack raja dan menteri. Apabila di langkah ke-17 raja memilih ke D8, masalahnya menteri putih akan ke C3. Menteri tidak bisa kabur meninggalkan diagonal raja. Hitam harus mengorbankan menterinya dengan memajukan pion C5. Semisal menteri hitam kabur ke F4 mencegah menteri putih ke F6, maka gajah akan ke F6 skak, raja ke D7, menteri putih ke H3 skak, menteri wajib menutup. Setelah menteri kali menteri, ini adalah langkah skakmat. Kita kembali ke permainan aslinya. Benteng G8, benteng ke F1 skak, gajah memukul benteng putih, pun hasilnya akan sama, yaitu skakmat. Karena masih ada benteng A yang akan memukul balik gajah dan menguasai file E yang terbuka. Jadi raja ke D8, menteri ke G3 menyerang menteri hitam, dan di sini Ruben Fine pun menyerah. Gajah putih bersiap ke F6, itu adalah ancaman skakmat. Jadi semisal permainan dilanjutkan, menteri ke E7 menjadi tameng, maka benteng pukul menteri, raja memukul balik benteng, menteri ke E5 skak, raja wajib mundur ke D8, skak indah dengan gajah ke F6. Gimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi